Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, dan kesempatan. Alhamdulillah, dengan membaca ini saya diberikan kesempatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu pada kesempatan hari ini yaitu kita sudah sampai masalah ke-25 yaitu doa bersama. Doa bersama bukanlah tradisi buatan tak lebay kampung yang mudah membid'ahkan, yang mengamalkan doa bersama pula merasa ragu-ragu karena beramal ikut-ikutan saja. Berdoa bersama telah dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengucapkan amin. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surat Yunus Surat 10 ayat 88. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Quran Yunus Surat 10 ayat 89. Komentar Imam Ibnu Katsir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Doa itu diaminkan oleh Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa alaihi salam. Ini ada maktabah Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Juz 4 Tertibah 1320 Hijriah, halaman 291. Ibnu Al-Aliyah, Abu Saleh, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qursi, dan Ar-Rabi bin Anas berkata, Nabi Musa berdoa dan yang mengaminkan adalah Nabi Harun. Artinya kami telah mengabulkan doa kamu berdua tentang permohonan kamu berdua untuk menghancurkan pasukan Fir'aun. Hadis yang demikian, orang yang berdoa dan yang mengaminkan berkongsi dalam pahala. Disebutkan Imam Al-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini dhaif, tapi dikuatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Demikian disebutkan Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Humairi dalam Al-Mudawi fi Ilal Al-Jami' As-Sighar Wasyar Al-Munawi Juz
5 halaman 45. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, lalu sebagian mereka berdoa, semua mereka mengaminkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka. Disebutkan dalam Al-Mujma' Al-Kabir karya At-Tabrani, Dalail An-Nubuwah karya Al-Baihaqi, dan Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Imam Az-Zahabi dalam memberikan komentar terhadap hadis ini. Komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Para perawinya adalah beriwayat as-sahih kecuali Ibnu Lahiyah, statusnya Hasan al-Hadis. Sahabat berdoa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan dari Ismail bin Umayyah, sesungguhnya Muhammad bin Qais bin Makramah meriwayatkan kepadanya ada seorang laki-laki datang kepada Zaid bin Sabit. Ia bertanya tentang sesuatu, maka Zaid berkata kepadanya, hendaklah engkau menemui Abu Hurairah, karena sesungguhnya ketika saya, Abu Hurairah dan Fulan berada di masjid pada suatu hari, kami berdoa kepada Allah dan berzikir menyebutnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami hingga ia duduk bersama kami, lalu kami pun diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lakukanlah kembali apa yang telah kalian lakukan. Zaid berkata, lalu saya dan sahabat saya berdoa sebelum Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa kami. Kemudian Abu Hurairah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seperti yang dimohonkan kedua sahabatku ini, dan aku memohon kepadamu ilmu yang tidak akan terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amin. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami juga meminta kepada Allah ilmu yang tidak akan terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Abu Hurairah telah mendahului kalian berdua. Hadis ini disebutkan Imam An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra, disebutkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mujma' Al-Awsat, dan disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Komentar Imam Al-Hakim terhadap hadis ini dalam Al-Mustadrak, sanad hadis ini sahih, tapi tidak disebutkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Jibril berdoa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan. Dari Ka'ab bin Ajrah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datanglah kalian ke mimbar. Lalu kami pun datang ke mimbar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke anak tangga pertama mimbar, ia katakan amin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke anak tangga kedua, ia katakan amin. Ketika Rasulullah naik ke tangga kedua, ia katakan amin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun, kami katakan, wahai Rasulullah, kami telah mendengar dirimu sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam menawarkan kepadaku. Ia berkata, celakalah orang yang mendapati Ramadan tapi ia tidak diampuni. Aku katakan amin. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, Jibril berkata, celakalah orang yang ketika namamu disebut ia tidak bersolawat kepadaku. Aku katakan amin. Ketika aku naik ke tangga ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang kedua orang tuanya sampai usia tua bersamanya tapi tidak membuatnya masuk surga. Aku katakan amin. Hadis riwayat Al-Hakim. Komentar Imam Al-Hakim,
Sanad hadis ini sahih, tetapi tidak disebutkan Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Komentar Imam Az-Zahabi, hadis ini sahih. Ini ada catatan Imam Al-Hakim Al-Mustadrak Al-Sahihah juz 4 Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1411 Hijriah. Alhamdulillah sudah selesai untuk masalah yang ke-25, yaitu masalah ke-5 doa bersama. Cukup sekian, apabila ada baca-baca yang terbata-bata saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.